Kalau kita bicara soal kitab Satu Raja-Raja, jangan bayangkan ini cuma buku sejarah kuno yang kering ya. Ini lebih mirip katakanlah sebuah otopsi teologis. Kita akan membedah tuntas mengapa sebuah kerajaan yang sedang jaya-jayanya bisa hancur lebur menjadi puing-puing. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang jadi jantung dari kitab ini. Gimana ceritanya zaman keemasan bisa berakhir begitu tragis? Ini bukan cuma soal politik atau perebutan kekuasaan. Ini adalah investigasi mendalam tentang keruntuhan spiritual sebuah bangsa pilihan Tuhan. Oke, para ahli biasanya mengkategorikan Satu Raja-Raja ini sebagai bagian dari apa yang disebut sejarah deuteronomistis. Apa itu? Sederhananya, ini bukan sekedar catatan kejadian. Ini adalah sebuah argumen teologis yang kuat banget yang mau menunjukkan kalau ada hubungan sebab akibat yang jelas. Taat itu bawa berkat. Nggak taat, ya ujung-ujungnya malapetaka. Yuk kita mulai dari puncaknya dulu. Dari masa-masa paling gemilang. Kita bicara soal Raja Salomo dan zaman keemasan kerajaan Israel. Ada satu momen krusial banget di awal pemerintahannya, yaitu di Gibeon. Bayangkan, Tuhan nawarin Salomo apa saja yang dia mau. Apa yang dia minta? Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan umur panjang. Dia cuma minta satu hal, hikmat. Sebuah hati yang mendengar, supaya bisa jadi pemimpin yang adil buat umatnya. Permintaan yang tulus ini, wah Tuhan seneng banget. Dan inilah yang jadi fondasi pemerintahannya yang luar biasa itu. Dan hikmat itu nggak butuh waktu lama buat diuji. Kita semua tahu kan kisah legendaris tentang dua ibu yang berebut bayi. Nah, ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Hikmat dari Tuhan itu bukan cuma teori di kepala, tapi alat praktis buat melihat mana yang benar dan mana yang bohong untuk menegakkan keadilan di dunia nyata. Terus kita lihat mahakaryanya, Bait Suci. Ini bukan sekedar bangunan megah, tapi kayak buku pelajaran teologi yang bisa kita baca. Setiap detailnya punya arti. Pilar-pilarnya misalnya, itu kayak mengingatkan kita kalau kekuatan sejati cuma ada di dalam Tuhan. Laut perunggu itu simbol penyucian. Semua elemennya menunjuk pada siapa Tuhan itu dan bagaimana kita bisa mendekat kepadanya. Tapi yang menarik, ada sebuah paradoks teologis yang dalam banget di sini. Waktu Salomo berdoa meresmikan bait suci, dia sendiri bilang, "Ya Tuhan, langit aja nggak bisa memuat Engkau, apalagi rumah yang aku bangun ini." Dia sadar bangunan semegah apapun nggak akan bisa menampung Tuhan yang tanpa batas. Tapi justru disitulah titik temunya. Tempat di mana surga dan bumi, Tuhan dan umatnya bisa bertemu. Dan disinilah ceritanya mulai berbalik. Kita sampai di titik awal kehancuran. Fokusnya bukan kehancuran yang tiba-tiba, tapi pengikisan yang terjadi pelan-pelan. Pengikisan pengabdian Salomo yang tadinya sepenuh hati, 1.000. Coba bayangkan angka itu. 1.000 istri dan gundik. Dan yang jadi masalah utama, kebanyakan dari mereka adalah perempuan asing. Inilah teman-teman, akar dari kompromi spiritual Salomon yang pada akhirnya menghancurkan segalanya. Di sini, kitab ini nunjukin dengan gamblang banget hubungan sebab akibatnya. Perintah Tuhan jelas, jangan kawin dengan mereka, nanti hatimu berpaling. Dan apa yang terjadi? Persis. Konsekuensinya persis seperti yang diperingatkan. Hatinya berpaling. Ini pelajaran yang keras banget tentang bagaimana satu kompromi bisa jadi awal dari kehancuran spiritual yang total. Dan dampak dari dosa pribadi seorang raja gak butuh waktu lama untuk jadi bencana nasional. Begitu Salomo meninggal, kebodohan anaknya, Rehabeam, langsung memicu perpecahan. Kerajaan itu terbelah dan gak pernah bersatu lagi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai dosa Yerobeam, dosa yang jadi standar kejahatan di kerajaan utara. Yerobeam, raja pertama mereka, bikin sistem ibadah tandingan. Kenapa? Murni karena alasan politik. Dia takut kalau rakyatnya tetap ibadah ke Yerusalem, loyalitas mereka bakal pindah. Jadi dia bangun patung anak lembu emas. Tindakan penyembahan berhala ini menjadi tolok ukur untuk semua raja setelahnya. Jadi, kita bisa lihat perbedaannya kontras banget kan? Di utara, ibadahnya rusak, politiknya penuh kudeta dan pembunuhan, dan standar rajanya adalah sejahat Yerobeam. Sementara di selatan, walaupun gak sempurna juga, setidaknya masih ada garis keturunan Daud dan bait suci yang sah. Dua kerajaan ini menempuh jalan yang sangat berbeda. Di tengah semua kekacauan dan kerusakan monarki ini, narasi dalam kitab ini tiba-tiba bergeser. Tuhan gak diam saja. Dia membangkitkan agen barunya, seorang nabi yang luar biasa, Elia, untuk maju dan menghadapi kemurtatan yang sudah merajalela ini.
Dan ini membawa kita ke salah satu adegan paling dramatis di seluruh Alkitab, pertarungan di Gunung Karmel. Coba bayangkan, di satu sisi 450 nabi Baal, dewa badai yang dipercaya memberi hujan. Di sisi lain, cuma satu orang, Elia, nabi Yahweh. Ini bukan sekedar adu kesaktian, ini tantangan frontal, siapa Tuhan yang sejati di alam semesta ini. Lalu Elia melemparkan tantangan yang masih relevan sampai sekarang. Dia bilang, berapa lama lagi sih kalian mau pincang? Kalau Tuhan itu Allah, ya ikuti dia. Kalau Baal, ya ikuti dia. Dia memaksa orang-orang untuk memilih. Nggak ada lagi area abu-abu, nggak ada lagi main aman di tengah. Ini adalah seruan untuk komitmen total. Dan puncaknya, diceritakan dengan sangat singkat tapi dahsyat. Lalu turunlah api Tuhan. Selesai. Ini bukan cuma keajaiban. Ini adalah vonis dari surga. Sebuah demonstrasi kuasa yang nggak bisa dibantah, yang membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ, dan ini bagian yang sangat manusiawi. Tepat setelah kemenangan terbesarnya, setelah melihat api turun dari langit, Elia malah lari ketakutan. Kenapa? Cuma karena diancam Ratu Izebel. Ini pengingat penting bahwa bahkan hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun bisa jatuh dalam kelelahan, ketakutan, dan keputusasaan. Dan di saat terendahnya itu, di Gunung Horeb, Tuhan mengajarkan Elia dan juga kita pelajaran yang sangat berharga. Kalau di Karmel Tuhan menunjukkan kuasanya lewat api yang dahsyat, di Horeb Tuhan justru datang bukan lewat angin, gempa, atau api, tapi lewat suara yang lembut dan tenang. Ini menunjukkan kalau Tuhan seringkali bekerja bukan lewat pertunjukan yang spektakuler, tapi lewat bisikan firman-Nya yang menenangkan jiwa. Oke, setelah melihat semua kebangkitan dan kehancuran ini, apa dong pelajaran yang bisa kita tarik untuk hari ini? Mari kita rangkum beberapa gema dari reruntuhan kerajaan ini. Nah, dari kacamata Perjanjian Baru, semua cerita ini seolah-olah menjadi penunjuk arah. Kegagalan para raja di bumi ini membuat kita sadar betapa kita butuh satu raja yang sempurna, yaitu Yesus. Bait suci Salomo yang megah itu ternyata cuma bayang-bayang dari kehadiran Tuhan yang sesungguhnya, yang sekarang ada di dalam Kristus dan tinggal di dalam diri kita. Bahkan nabi sehebat Elia pun perannya adalah mempersiapkan jalan bagi nabi yang jauh lebih agung, yaitu Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau ambil satu pelajaran utama, mungkin ini dia. Hikmat sepintar apapun kalau nggak dibarengi ketaatan dari hati, ujungnya pasti kehancuran. Dan ini yang menarik, seringkali ujian terberat bagi iman kita itu bukan penderitaan, tapi justru kesuksesan. Saat kita punya segalanya, disitulah kesetiaan kita benar-benar diuji. Dan sebagai penutup, mari kita bawa ini ke dalam hidup kita masing-masing. Di zaman yang serba bising ini, penuh dengan distraksi dan godaan untuk kompromi, suara mana yang sebetulnya sedang kita dengarkan? Apakah deru keramaian dunia atau suara Tuhan yang lembut dan tenang itu? Karena pada akhirnya pilihan tersebut akan menentukan segalanya.